Halo, shalom semuanya. Ya, saya senang banget ketemu kamu dalam video saya kali ini. Dan video saya kali ini saya pengen beri judul Pernah terjadi di Indonesia kebangunan rohani besar. Ya, air menjadi anggur, lalu berjalan di atas air, orang mati dibangkitkan, ada pelipat gandaan makanan, ya. Lalu mereka dapat berpindah tempat seperti teleportasi. Lalu berbagai macam penyakit disembuhkan, ya. Lalu apalagi? Mereka dipimpin oleh awan dan apinya Tuhan. Dan nanti saya akan ceritakan semuanya di video ini. Lalu ada total 11 mujizat-mujizat yang dilaporkan terjadi ketika lawatan Tuhan terjadi. Ya, ketika lawatan Tuhan terjadi waktu itu. Nah, yang saya pengen bagikan kepada kamu adalah lawatan Tuhan yang terjadi di Soe. Ya, kalian tahu Soe? Soe itu daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur sana. Dan kejadian lawatan Tuhan ini, kebangunan rohani ini terjadi di tahun 1965. Dan banyak orang belum tahu bahwa Indonesia pernah dilawat Tuhan sedemikian luar biasa. Ya, itu dampaknya sampai beberapa tahun ke depan. Ya. Nah, saya akan mulai awal kejadian bagaimana lawatan Tuhan terjadi, kebangunan rohani itu terjadi di Soe tahun 1965. Juli tahun 1965 ada tim pelayanan dari seperti Institut Sekolah Alkitab gitu datang ke Soe, dan mereka melayani di sana dengan ibadah. Dan pengkhotbah waktu itu bernubuat bahwa dari sini, dari Soe ini akan lahir penginjil-penginjil yang luar biasa. Jadi sebelum ada kebangunan rohani besar, ada hamba Tuhan yang sudah menubuatkannya terlebih dahulu. Jadi ini nubuatan beneran karena terjadi gitu ya. Sebab kalau boleh jujur banyak nubuatan-nubuatan palsu yang dibuat-buat atau lo buat-buat. Tapi ini nubuatan beneran karena itu terjadi. Dan ketika ibadah itu terjadi hari itu di Juli 65 atau tahun 1965 itu, ada satu anak Tuhan diceritakan bertobat, ya. Dia lahir baru, ngalami Tuhan secara pribadi, ya. Lalu seperti dia merasa Tuhan memerintahkan dia untuk menyuarakan pertobatan di mana-mana. Dan akhirnya dia pergi ke sekolah-sekolah. Dia menyuarakan, "Woi, semua orang harus bertobat, dan semua orang harus bertobat." Karena dia diliputi oleh kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa bekerja dalam dirinya, ya. Banyak orang-orang mendengarkan dia. Lalu dia juga mengajak orang-orang di sekolah, ini anak-anak muda ya, untuk datang dalam acara doa di sebuah gereja. Gereja itu Gereja Maranatha. Dan pemuda ini namanya adalah Nahor Leo. Dia mengumpulkan anak-anak muda untuk berdoa di gereja. Sekitar ada 200 anak muda yang hadir dalam doa itu. Dan doa itu terjadi pada tanggal 26 September 1965. Masih di tahun yang sama. Kalau tadi di bulan Juli, sekarang di bulan September, ya. Dan ketika doa berlangsung, dia seperti berkhotbah gitu. Padahal dia bukan pengkhotbah, tapi karena ada dorongan kuat dari Roh Kudus gitu ya. Dan ketika dia sedang berkhotbah, dicatat di sini bahwa tiba-tiba angin yang sangat kencang bertiup, ya. Lalu jendela-jendela itu mulai bergoyang gitu. Dan mereka yang berdoa itu seperti ketakutan gitu. Dan mereka terus melanjutkan doa, dan mereka berteriak-teriak, bukan histeris tapi ngalami lawatan Tuhan. Dan kejadian doa itu mempertobatkan banyak orang, banyak anak muda. Mereka dilawat Tuhan, mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, mereka dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa, mereka ngaku dosa, mereka kembali sama Tuhan. Dan
beberapa orang melihat seperti ada burung merpati itu berterbangan di atas mereka. Kita tahu sama-sama Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati, ya, seperti mereka mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Selanjutnya terjadi seperti ada api besar yang menyelimuti bangunan gereja itu. Api sampai-sampai karena di depan gereja Maranatha itu adalah kantor polisi. Polisi di sana menyalakan alarm kebakaran. Dikirain kebakaran. Orang-orang pada berdatangan, tapi dilihat, loh, apinya kok tidak membakar gereja. Ternyata itu adalah api, bukan api biasa, tapi api Roh Kudus. Amin. Yang melawat gereja itu, yang datang melawat, menjamah gereja itu. Ya, jadi sempat ada kegegeran, ya, kehebohan pada saat itu di gereja itu. Ya, Tuhan melawat luar biasa. Tiba-tiba ruangan itu kejadian api itu dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Dan di sana waktu itu belum ada listrik. Dan anehnya adalah tiba-tiba ruangan yang gelap itu di malam hari itu ada cahayanya. Padahal listrik belum ada. Dan itulah karya Roh Kudus yang luar biasa. Itu tanggal 26 September tahun 1965. Dan ada satu orang pemuda, nggak tahu ini orangnya sama Nahor Leo atau pemuda yang lain, tapi dia tiba-tiba berdiri di mimbar, dia berkhotbah selama 30 menit dan dia berkata bahwa besok Tuhan mau kita semua melakukan penginjilan. Ya, besok. Dan besoknya tanggal 27 dan tanggal 28-nya September tahun 1965, di tahun yang sama, mereka berkumpul kembali. Di sana juga ada 2 pendeta yang mendampingi gitu ya. Dan Roh Kudus dengan jelas memberikan petunjuk kepada salah satu pemimpin di sana untuk mereka bergerak pergi memberitakan Injil, dan tempatnya itu spesifik. Tuhan yang tunjukkan. Jadi seperti Roh Kudus bekerja luar biasa dengan sangat kuat, memerintahkan anak-anak muda di sana untuk pergi memberitakan Injil kepada tempat-tempat yang ditentukan. Dan tempat-tempat itu adalah Rote, Sabu, Alor, Sumba, Sawu, Timor-Timor yang sekarang Timor Leste, ya, Kalimantan bahkan. Dan terbentuklah hari itu ada 75 kelompok tim pelayanan. Disebut tim 1, tim 2, tim 3, dan sampai 75 tim. Ya. Dan Nahor Leo ada di tim yang pertama, tercatat di sini, ya. Lalu di sana pada saat hari-hari itu hampir sekolah itu semuanya tutup. Karena anak-anak muda mereka pergi atas dorongan Roh Kudus memberitakan Injil ke berbagai pelosok di daerah di sana dan sampai Kalimantan. Ya. Nah, Nahor Leo pun memimpin tim kelompok pertama. Dan juga ada namanya Meltari terlibat dari bagian penginjilan itu. Ya, Meltari itu akhirnya membuat buku. Bukunya itu judulnya Like a Mighty Wind. Ya, Meltari ini adalah saksi hidup di sana. Dia mengalami mujizat juga. Dia mengalami kesembuhan dari sakit malaria. Dia mengalami lawatan Tuhan. Ya, dan dia masuk dalam tim penginjilan juga. Meltari ini saat ini kalau nggak salah hidupnya di Amerika. Ya. Nah, lanjut lagi. Ketika kelompok-kelompok ini menyebar pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil, dilaporkan mereka semua mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa yang Alkitab pernah catatkan, ya, yang tadi saya sudah sempat sebutkan. Yang pertama, salah satu tim itu dihadang sungai besar ketika dia pengen pergi ke sebuah desa atau ke tempat yang Roh Kudus sudah tunjukkan. Tapi ada sungai besar dan sungainya itu nggak kira-kira, lebarnya itu 250 meter kurang lebih. Itu lebar banget.
Lalu arusnya cukup deras dan dalam dari sungai itu 6 meter, bayangin. Dan di situ tidak ada perahu dan mereka kebingungan bagaimana ini. Tapi pemimpin dari mereka, dia berkata gini, Roh Kudus berkata, kita harus menyeberangi. Hah? Menyeberangi gimana? Pokoknya menyeberangi. Dan pemimpin itu tiba-tiba langsung turun ke sungai dan dia duluan nyebrang. Lalu dia ngasih aba-aba sama tim yang lain atau anggota timnya itu untuk mengikuti dia. Dan yang luar biasa adalah mereka semua masuk ke dalam sungai tapi tidak pernah melebihi kedalaman tidak pernah melebihi lutut mereka. Mereka nyebrang terus dengan arusnya cukup deras dan akhirnya mereka berhasil menyeberangi sungai itu dengan tidak tenggelam. Lalu ada orang di belakangnya, dia bukan termasuk tim tapi dia sebenarnya yang nganterin mereka gitu, orang desa di situ. Dia nyoba ikutin tim itu. Apa yang terjadi? Dia hanyut, akhirnya kena arus. Jadi mereka sadar bahwa ketika mereka lihat bahwa wah, kita sedang mengalami mujizat loh. Dan dikasih tahu belakangan bahwa kedalaman dari sungai itu adalah sekitar 6 meter. Wow. Mereka mengalami mujizat ketika ingin memberitakan Injil. Mujizat yang kedua yang terjadi adalah air menjadi anggur. Di satu ibadah yang diadakan oleh tim ini, mereka ingin mengadakan perjamuan kudus, biasanya dari anggur dan roti gitu ya. Tapi hari itu mereka seperti ada gerakan membuang semua minum-minuman keras ya, tuak dan lain sebagainya, sehingga nggak ada anggur, nggak ada apa-apa gitu, adanya cuma air biasa. Dan ketika mereka melakukan perjamuan kudus dengan air biasa itu, tiba-tiba air biasa itu berubah menjadi air anggur. Dan luar biasanya apa? Kejadian berubahnya air biasa menjadi air anggur itu terjadi selama 1,5 tahun, men. 1,5 tahun. Itu air menjadi anggur. Lalu mujizat yang selanjutnya terjadi adalah segala macam penyakit disembuhkan. Ya. Banyak sekali orang-orang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Tercatat ada 1.500 orang sakit sembuh total. Ya. Ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya. Orang-orang buta huruf tiba-tiba bisa berkhotbah luar biasa dan lain sebagainya. Banyak juga dilaporkan ada beberapa orang yang sudah mati didoakan dan hidup kembali. Tim penginjilan ini disertai tanda-tanda heran oleh kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Selanjutnya, perpindahan tempat atau teleportasi. Ini sebenarnya pernah kejadian di Alkitab. Ada satu pelayan Tuhan yang tiba-tiba berpindah tempat dengan cepat, dibawa lari oleh Roh Kudus dan sebagainya. Dan ingat cerita itu bisa cari di Alkitab. Kejadiannya adalah gini. Sebenarnya perjalanan untuk ke tempat tujuan penginjilan mereka itu di desa A gitu katakanlah ya, itu minimal 3 hari. Tapi di hari pertama ketika mereka tidur istirahat dan mereka bangun besok paginya, mereka kaget. Mereka sudah ada di tempat tujuan. Tempat tujuan mereka sudah di depan mata. Mereka nggak perlu jalan 3 hari, hanya sehari saja buka mata besoknya langsung sampai. Mereka seperti dibawa oleh kuasa Tuhan melewati perjalanan yang lama itu. Wow, mujizat terjadi. Lalu ada multiplikasi makanan. Multiplikasi makanan ini terjadi 2 kali. Yang pertama sederhana. Jadi mereka berangkat itu 15 orang dalam satu tim. Mereka dibekali 9 pisang doang. Tapi ketika mereka lapar, mereka duduk bersama-sama, mereka makan. Dan anehnya ketika pisang itu dibagi, 15 orang ini makan 1 pisang. Padahal pisangnya 9, orangnya 15. Dan mereka nggak sadar, saya makan 1 pisang. Itu seperti disediakan Tuhan mujizat itu bagi penginjil-penginjil. Ya. Lalu ketika mereka salah satu tim penginjilan ini bersinggah ke rumah pendeta, ya, istri pendeta itu bukan orang kaya. Dia hanya punya tepung sedikit, tepung singkong gitu sedikit, dan punya daun teh sedikit.
Lalu tepung singkong ini diolah menjadi roti, hanya jadi satu roti, dan air teh yang sangat sedikit. Dan anehnya adalah ketika roti itu disobek, dibagikan, roti itu utuh kembali. Ya, roti itu utuh kembali. Dan ketika teh itu dituangkan, tehnya di dalam teko nggak pernah habis. Sampai 15 orang ini, 10 orang ini makan dengan sangat kenyang, minum dengan sangat puas. Dicatat sampai di situ dikatakan bahkan anjing pun di situ kenyang. Ada kuasa Tuhan yang terjadi, teman-teman. Lalu yang keenam selanjutnya adalah mereka minum racun maut. Jadi teman-teman kalian harus tahu bahwa ketika kita datang ke sebuah tempat daerah, apalagi pedalaman, kadang-kadang orang-orang di sana, orang-orang jahat di sana menolak, ya, menolak. Karena apa ini? Bawa apa nih? Bawa iman apa ini? Bawa dewa apa dan sebagainya. Dan mereka sering kali meracun orang-orang asing yang datang. Dan suatu hari tiba-tiba ada satu orang yang ngaku bahwa dia pernah kemarin atau beberapa hari sebelumnya kasih racun kepada tim penginjilan itu. Dan mereka kaget, kok tim ini nggak kenapa-kenapa, mati aja enggak, kena apa enggak gitu. Dan akhirnya orang-orang jahat ini di sana bertobat karena melihat kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Mereka minum racun tapi mereka tidak apa-apa, seperti yang juga Alkitab catat kepada rasul-rasul. Amin. Lalu yang luar biasa lagi, ada satu tim pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan awan dan api. Jadi kalau mereka perjalanan misi, ya, penginjilan, jalan kaki, itu panasnya minta ampun. Tapi yang luar biasa, bukan hanya panas tapi juga hujan. Yang luar biasa dicatat di sini adalah ada awan yang menudungi mereka. Dan yang luar biasa gini, di depan hujan, di belakangnya dia hujan, di samping kiri hujan, di samping kanannya hujan, tapi mereka tidak kehujanan karena ada awannya Tuhan yang menudungi mereka. Luar biasa. Lalu di malam hari, di sana nggak ada listrik, nggak ada pencahayaan apa-apa, mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba ada seperti ada cahaya yang di depan mereka yang menuntun mereka. Ini seperti orang Majus ketika melihat tanda bahwa Yesus akan lahir. Cahaya itu menuntun mereka, menerangi mereka sehingga mereka sampai ke tujuan. Luar biasa, teman-teman. 8. Pakaian mereka selalu bersih. Kalau orang melewati hutan, melewati sungai, berjalan kadang-kadang ada lumpur, dan mereka berjalan itu nggak bisa mandi, nggak sempat mandi. 1 hari, 2 hari perjalanan mereka pasti bau keringat, ya, kena lumpur, kotor. Tapi ketika mereka berkhotbah, di situ dikatakan tiba-tiba baju mereka itu seperti sudah dicuci bersih, sangat bersih. Dikatakan ada kata sangat bersih. Ya, padahal itu baju yang sama yang mereka pakai beberapa hari sebelum mereka berangkat melakukan perjalanan misi. Ya, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Lalu di situ mereka mengalami penglihatan rohani yang dari Tuhan. Ya, mereka beberapa orang dengar suara Tuhan bukan dari hati tapi secara telinga, audible. Tuhan berbicara langsung. Ada juga kuasa-kuasa gelap yang disingkirkan. Ketika satu daerah dikuasai oleh kuasa gelap dan tim pelayanan ini datang ke daerah itu, maka ada satu dukun yang melapor bahwa, waduh, ini orang hebat banget sampai semua peliharaan setan saya kabur semuanya. Ada kuasa Tuhan yang menyertai tim penginjilan. Dan yang terakhir yang saya mau bagian di sini ada paduan suara malaikat, teman-teman. Jadi suatu kali di desa itu ada terdengar nyanyian di sekitar desa mereka. Seperti ada orang berkeliling menyanyikan paduan suara yang sangat indah, yang sangat merdu, nyanyian rohani. Mereka hanya berpikir, oh itu dari gereja atau tim gereja yang melakukan perjalanan, berdoa, menyanyi-nyanyi di sekitar desa mereka. Tapi besoknya mereka berduyun-duyun datang ke gereja karena seperti ada paduan suara kok bagus, mereka ingin tahu, pengen lihat, dan mereka penuhi gereja. Lalu mereka bertanya, ada apa kok pada kumpul, kan nggak ada undangan. Mereka mengaku seperti ada paduan suara yang luar biasa bagus dari gereja, ya? Ternyata bukan. Dan mereka meyakini bahwa itu adalah suara malaikat yang sedang memuji-muji Tuhan di desa mereka karena lawatan Tuhan di sana sedang terjadi. Amin. Nah,
Teman-teman, dampaknya apa? Dampaknya adalah jemaat meningkat dengan pesat. Orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam gereja. Bahkan kantor polisi itu seperti nggak ada fungsinya lagi. Penjara-penjara itu seperti kosong. Dan orang-orang bertobat semuanya. Polisi nganggur. Dicatat di sini bahwa dalam 2 minggu 9.000 orang bertobat. Saudara, kadang-kadang untuk nunggu 1 orang bertobat aja butuh beberapa bulan, beberapa tahun. Ini dalam 2 minggu 9.000 orang bertobat. Dalam 1 tahun 80.000 orang bertobat. Wow, 80.000 orang. Kalian tahu stadion Real Madrid atau stadion Barcelona itu sekitar 80 ribuan. Itu penuh, mereka bertobat. Lalu dalam 3 tahun ada 200.000 orang yang bertobat. Dan terbentuk ada 200 tim penginjilan yang mereka terus bergerak ke daerah-daerah. Bahkan tercatat juga sampai ke Madiun, sampai ke daerah-daerah yang lain. Bahkan beberapa orang pergi ke Amerika dan Belanda, dipakai Tuhan untuk di sana. Ya, sampai hari ini ada wisata rohani di kota Soe itu. Ada sumur yang dijadikan wisata rohani. Dulu pernah dari sumur ini, ya, ada lawatan Tuhan, air menjadi anggur. Ya, nah, saya mendapatkan bahan ini dari mana? Saya googling, saya cari tahu, dan kisah ini juga ada di buku yang tadi saya sudah ceritakan, saya sudah sebut, Like a Mighty Wind by Mel Tari. Tetapi ada buku kedua yang judulnya Miracles in Indonesia yang ditulis oleh Don Crawford. Ini adalah wartawan, ya. Kalau ini 1 orang yang nulis mungkin bisa hoax, tapi ini 2 orang penulis buku. Dan kalian kalau ada internet bisa lihat, cari, googling di YouTube juga ada, bahwa kejadian benar-benar terjadi di tahun 1965. Lawatan ini terjadi sekitar 5 tahun. Ya, ada lawatan Tuhan yang besar terjadi. Lalu teman-teman, kita belajar apa dari kisah ini? Bahwa yang pertama, yuk dambakan ada lawatan Tuhan seperti ini terjadi kembali di Indonesia. Teman-teman, Indonesia butuh lawatan Tuhan. Indonesia butuh jamahan Tuhan. Indonesia butuh kebangunan rohani dari Tuhan. Karena mayoritas di Indonesia banyak Bani Kedar yang belum diselamatkan. Saya berani bilang gini, tempat penginjilan, negara tempat penginjilan yang paling tepat bukan ke Amerika, bukan ke Afrika, no, Indonesia. Karena mayoritas 80% lebih Indonesia beragama Kedar. Mereka butuh Kristus. Mereka butuh lawatan Tuhan. Boleh nggak saya mengajak setiap kamu, ketika engkau berdoa, sisipkan doa supaya lawatan Indonesia itu terjadi kembali. Banyak orang-orang bertobat. Saya dengar dalam pertemuan-pertemuan doa dunia, Indonesia beberapa kali dinubuatkan, dengerin saya baik-baik, Indonesia akan dilawat Tuhan. Banyak orang-orang akan menerima Tuhan akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang bernubuat 50% orang Indonesia akan percaya Yesus. Ada juga hamba Tuhan yang bernubuat 90% orang-orang Indonesia akan percaya Yesus. Yuk berdoa sama-sama, dambakan lawatan Tuhan itu bisa terjadi. Ya, ini akhir zaman. Saya mengajak setiap kita peduli dengan lawatan Indonesia. Dan berdoalah kepada Tuhan. Minta dirimu sendiri dilawat oleh Tuhan secara pribadi. Ketika ada api bergelora, api Tuhan bergelora dalam dirimu, engkau bisa bagikan itu ke banyak orang. Engkau juga boleh minta sama Tuhan, Tuhan pakai aku untuk memenangkan jiwa. Roh Kudus, mari bekerja di dalam aku untuk aku bisa memenangkan jiwa, memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Saya pikir itu sharing saya ini bisa memberkati kamu.
Yuk dambakan terus, doakan terus, perjuangkan terus, doa supaya lawatan Tuhan terjadi. Boleh kamu yang mau berdoa bersama dengan saya untuk lawatan Tuhan, ikut yuk doa sama-sama. Dalam nama Yesus hamba berdoa dengan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau turun dari langit, turun dari surga, lawat Indonesia Tuhan, jamah Indonesia dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, turun bagi Indonesia, lawat setiap orang di Indonesia supaya bertobat, mengaku dosa, sadar akan dosa mereka, dan mereka meninggalkan dosa mereka dan cari Tuhan, cari kebenaran, dan akhirnya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan, yuk bergerak di Indonesia, yuk bekerja di Indonesia. Aku berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan melawat Indonesia, terjadi kebangunan rohani di Indonesia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Thank you teman-teman, semoga video ini bisa menjadi berkat. Kamu yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, dan bagikan video ini supaya membakar semangat kebangunan rohani. See you, God bless you.